Oke guys, selamat datang di channel Janayo. Kali ini saya akan mereview bagaimana sih cara menjernihkan air akuarium. Ya, di sini saya menggunakan media filter yang sederhana dan filternya pun juga sederhana. Jadi saya di sini hanya ingin berbagi ilmu bagaimana sih filter yang saya gunakan untuk ikan saya. Di sini kalian bisa lihat sendiri dan bisa kalian nilai sendiri bagaimana ikan saya di dalam akuarium. Nah, oke. Jadi kita mulai. Filternya yang saya gunakan itu ada menggunakan ini ya. Jadi filter saya menggunakan ini sederhana dan cukup sangat sederhana. Jadi filter ini saya buat menggunakan filter yang 2 tingkat. Jadi saya susun 2 filternya agar lebih maksimal, karena memang menggunakan filter talang kalian tahu sendiri ya, filter talang itu panjang dan pembuatannya lumayan. Jadi di sini saya menggunakan yang standar saja filternya. Filter yang saya gunakan di sini sama seperti menggunakan metode filter talang, tapi dengan bahan yang seadanya. Di sini saya menggunakan box filter biasa yang kecil, filter biasa. Jadi penggunaan metodenya sama menggunakan filter talang dan filter kaca, cuma saya menggunakan tempat yang seadanya. Bahannya pun saya agak berbedakan karena saya di sini masih mencoba bagaimana efisien tidak sih menggunakan filter ini. Di sini saya menggunakan yang di atas itu busa kapas filter. Lalu saya di sini menggunakan hijau ya, kain hijau. Hijau untuk saringan. Lalu di sini turun. Saya di sini menggunakan hijau lagi ya. Hijau. Lalu di sini saya menggunakan karang jahe. Selanjutnya air yang berputar di sini saya menggunakan bioring dan bioball. Sini yang saya menggunakan bioball biasa di bioring. Lalu airnya keluar dari sini untuk air bening. Saya menggunakan bioring. Oke, saya di sini akan menjelaskan bagaimana prosesnya yang saya akan buat ini. Jadi prosesnya ialah seperti ini. Kenapa saya menggunakan box filter itu di atas sendiri menggunakan kapas busa? Karena seperti ini penggunaannya, kapas itu jika terendam sampahnya pun akan ikut. Jadi kenapa saya pilih atas? Supaya filter busanya itu tidak terendam. Jadi supaya filter busanya tidak terendam. Lalu jika ada sampah lagi yang masuk, saya menggunakan hijau. Jadi kalian sendiri sudah tahu dari zaman dahulu hijau itu merupakan filter terbaik untuk saringan sumur ya. Jadi saya menggunakan di sini. Jadi jangan sampai terendam. Kenapa? Supaya kotoran-kotoran itu tetap lengket di atas saja, tidak terikut, karena kalau kita letakkan setara dengan filter bawah, dia akan terendam. Jadi sampah-sampahnya akan ikut. Setelah turun, di sini saya masih menggunakan hijau. Kenapa? Pasti masih ada sisa-sisanya. Masih ada sisa-sisanya. Lalu air yang sudah bersih itu pH-nya akan masih kadang tinggi, kadang rendah. Jadi di sini saya menggunakan karang jahe untuk menormalkannya. pH-nya bisa menormalkan pH. Bisa menggunakan karang jahe di sini. Air bersih sudah kesaring, jadi pH-nya distabilkan menggunakan karang jahe, lalu airnya melintas melewati bioring dan bioball. Jadi ketika bakteri baik itu sudah lengket di dalam bioring dan bioball, akan diproses airnya. Jadi air itu akan menjadi bersih, jadi jernih, bening, dan dibilang bersih. Lalu
airnya keluar. Nah, di sini saya menggunakan pipa itu agak terlalu tinggi ya. Kenapa? Biar lagi disaring lagi sama bioring. Jadi bakterinya dua. Setelah bersih, barulah airnya itu turun ke dalam akuarium. Nah, jadi filter sederhana ini pun sudah bisa kita gunakan untuk menjernihkan air. Nah, tapi nanti saya akan mencoba penambahan menggunakan arang dan batu geolitnya. Saya mencoba seperti itu. Saya coba apakah memang lebih bagus lagi atau tidak. Yang ini saya coba menggunakan eksperimen pertama. Nanti akan saya coba bagaimana sih perkembangan ketika menggunakan arang dan batu geolit. Tapi saya masih bingung mau meletakkan di mana. Karena mungkin itu akan berbeda ya penempatannya. Kenapa berbeda? Karena jika dicampur itu akan tidak kurang bermanfaat ya. Bisa dibilang kurang bermanfaat. Oke. Itulah sekian bagaimana membuat filter sederhana agar air itu sebening kristal. Nggak bisa dibilang kristal ya, namanya pandangan setiap orang. Jadi sekian ya, jangan lupa untuk subscribe video-video saya supaya saya semangat lagi membuat video selanjutnya. Jadi jangan lupa ditunggu video selanjutnya bagaimana perkembangan akan saya share ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.